Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 130 sampai dengan 137. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 5, berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini. Nah, di sini seperti kita lihat ada beberapa tema di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5, berarti pilih yang ini. Klik putar semua. Nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya seperti ini. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja. Mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, kemudian menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya adik-adik ya. 3 gambar, yang ini ada gambar bapak yang sedang melakukan, biasanya kalau begini nih kentongan ya, ini ada siskamling biasanya. Kemudian ini ada asap dari gunung, mungkin sepertinya kebakaran ya adik-adik ya. Lalu di sini ada hewan-hewan yang sedang melarikan diri atau menyelamatkan diri. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar ini. Pernahkah adik-adik melihat peristiwa di gambar ini? Nah, ceritakanlah tentang gambar tersebut kepada teman sebangku. Menurutmu apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut ya? Nah, adik-adik tahu nggak bahwa manusia bisa melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Ya, bisa ya adik-adik. Nah, beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, kita coba lihat bacaan dengan judul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem. Nah, ini coba adik-adik baca dahulu, bisa di-pause video Kak Rina atau baca dari buku adik-adik ya. Nah, seperti ini lanjutannya. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan yang ini. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan ya. Kita coba besarkan dulu. Nah, yang pertama adalah keseimbangan ekosistem di sini. Lalu dapat terganggu akibat yang pertama faktor alami, yang kedua faktor manusia. Faktor alami antara lain adalah bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan juga tsunami. Lalu dari faktor manusia antara lain adalah penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, nah ini pupuk buatan ya adik-adik ya. Kemudian pembuangan limbah dan sampah ya. Kemudian dari yang pertama penebangan ini adalah fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hewan ya. Lalu dari perburuan liar, lantai makanan akan terganggu, tentang pupuk-pupuk buatan merusak tanah, dan limbah dan sampah pencemaran lingkungan. Nah, lalu buatlah kesimpulan pada tempat yang tersedia. Kesimpulanku adalah keseimbangan lingkungan dapat terwujud jika terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Faktor penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem yaitu faktor alami seperti bencana alam dan faktor manusia seperti kerusakan hutan, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan. Nah, kemudian berdasarkan peta pikiranmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor alami dan faktor manusia. Lalu yang kedua, bagaimana manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. Lalu yang nomor 3, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem?
yaitu penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan, dan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Nah, berikutnya kamu akan membuat sebuah buklet tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ini ada langkah-langkahnya ya. Nanti boleh dibaca atau tunggu arahan dari Bapak atau Ibu guru. Karina buat contohnya seperti di sebelah kanan. Nah, ini bukletnya ya. Biasa kan buklet itu yang bisa dilipat. Jadi bagian A ini adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ini sebetulnya bisa kita cari dari internet juga ya adik-adik ya. Karina juga mencari dari internet. Lalu di bagian B, perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Yang C, perburuan liar, punahnya spesies hewan. Ya, jaring-jaring makanan terganggu. Nih ada gambar contohnya nih. Ya, ini ada harimau yang dibunuh, adik-adik. Ya, biasanya kalau harimau itu dibunuh mungkin diambil kulitnya biasanya untuk pajangan ya, mungkin adik-adik pernah lihat. Nah, ini ada rantainya, ya, jaring-jaring makanannya. Nah, ini biasanya disantumkan juga sumbernya dari mana ya. Nah, kita lihat, kita akan ke bagian selanjutnya. Ini ada bacaan lagi, boleh dibaca ya adik-adik ya. Nih, nah kita langsung ke yang berlatih. Yang pertama, sebutkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah faktor alami dan faktor manusia. Yang kedua, sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan, serta pembuangan sampah atau limbah sembarangan. Yang terakhir, nomor 3, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon, yaitu kayu, pisau tatah, kerok, dan juga gergaji. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.